Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu diberikan kesehatan, kita selalu diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita selalu bersyukur dengan bacaan tahmid hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian yang saya sayangi, hari ini kita akan belajar tentang cita-citaku menjadi anak soleh dengan subbab indahnya saling menghargai. Sudah siap belajar? Siap nggak? Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, langsung saja ya. Hari ini kita akan belajar tentang indahnya saling menghargai. Anak-anak, dalam pelajaran kali ini, tujuan kita untuk belajar indahnya saling menghargai adalah meyakini, memahami, serta menunjukkan perilaku saling menghargai sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, setelah mempelajari pelajaran ini, diharapkan anak-anak bisa yakin, bisa paham, dan bisa menunjukkan perilaku untuk saling menghargai antar sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, untuk peta konsepnya, kali ini kita belajar bab cita-citaku menjadi anak soleh yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah orang jujur disayang Allah. Yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua. Dan yang ketiga yang akan kita pelajari sekarang adalah indahnya saling menghargai. Di dalam indahnya saling menghargai ini, ada tiga, yakni menghargai pendirian orang lain. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir, menghargai keyakinan orang lain. Langsung saja kita mulai pembelajarannya. Anak-anak, video ini bisa digunakan untuk pembelajaran PTM atau pembelajaran tatap muka, bisa di sekolah atau bisa juga untuk di rumah. Yang akan saya sampaikan ini adalah pembelajaran untuk tatap muka atau menggunakan media PowerPoint. Jadi Bapak Ibu guru bisa menggunakan ini untuk ditayangkan ke siswa untuk eh, membantu pembelajarannya. Dan jika dalam posisi daring, bisa digunakan untuk belajar siswa di rumah. Nanti akan diterangkan bagaimana cara pembelajarannya. Langsung saja ya. Seperti yang saya bilang, seperti yang saya katakan, bahwasannya sebenarnya media ini untuk pembelajaran tatap muka di sekolah. Tetapi akan saya terangkan juga jika pembelajarannya dalam posisi daring, apa yang harus dilakukan oleh siswa. Yang akan kita lakukan jika tatap muka adalah seperti ini. Kita buat kelompok dulu, dinamika kelompok, lalu persepsi dari guru, kemudian menelaah materi, kemudian berdiskusi bersama, lalu presentasi dan kesimpulan dari siswa, kita merenung bersama, guru memberikan penguatan,
evaluasi pembelajaran, dan terakhir refleksi dan penutup. Untuk daring, nanti cukup materi, lalu meninjau atau mencari materi-materi yang berada di buku lain, dibaca, dirangkum, kemudian melaksanakan evaluasi, kemudian dikirim ke Bapak Ibu guru. Langsung saja ya. Untuk tatap muka dulu, kita klik dinamika kelompok. Dinamika kelompok itu adalah pembentukan kelompok belajar. Jadi, pertama kita bentuk dulu kelompok belajar. Setelah anak-anak terbentuk kelompok, silahkan duduk bersama kelompok belajar dan namai masing-masing kelompokmu sesuai dengan kesepakatan. Bisa dengan nama bunga, nama hewan, dan lain sebagainya. Jika sudah terbentuk kelompok, kita lanjut ke persepsi dari Bapak Ibu guru. Anak-anak, semua manusia di dunia ini semuanya bermula dari Nabi kita, Nabi Adam alaihissalam. Dan berkembang di antaranya adalah kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia bermacam-macam bentuk dan juga warna. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang berambut keriting, ada yang berambut lurus. Semuanya tidak ada yang serupa. Demikian pula kehidupan manusia. Ada yang kaya, ada juga yang miskin. Bangsa Indonesia misalnya, terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya. Lalu bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Inilah yang akan kita bahas pada materi kali ini. Anak-anak yang pembelajaran secara daring, silakan dikerjakan ya bagaimana cara kita hidup di tengah keberagaman itu di buku pekerjaannya. Langkah yang selanjutnya adalah menelaah materi. Anak-anak, silahkan membaca materi dan pahami baik-baik naskah buku paket maupun LKS mengenai materi indahnya saling menghargai. Langkah ini bisa dilakukan ketika PTM ataupun daring. Silahkan anak-anak membaca materi dan pahami buku paket maupun LKS mengenai materi indahnya saling menghargai. Setelah menelaah materi, lanjut ke diskusi. Ketika pembelajaran PTM, silahkan bagi kelompoknya tadi menjadi 3. Kelompok pertama menghargai pendirian orang lain. Kelompok kedua menghargai keyakinan orang lain. Kelompok 3 menghargai pendapat orang lain. Masing-masing kelompok memiliki tugas. Yang pertama, dalam hal apa saja kita boleh bertoleransi dengan pemeluk agama lain. Yang kedua, masing-masing ceritakan di buku tulis pengalaman kalian bermusyawarah di kelas atau di sekolah. Jika anak-anak melaksanakan pembelajaran secara daring, silahkan dijawab 2 pertanyaan tadi. Di buku tulis ya. Lanjut ke presentasi dan kesimpulan siswa. Anak-anak, setelah berdiskusi atau mencari sumber, membaca buku, baik yang pembelajaran PTM ataupun daring, mengenai pengertian dan contoh sikap saling menghargai, untuk yang pembelajaran tatap muka,
Silahkan dibacakan hasil diskusi di depan kelas. Untuk yang daring, silahkan ditulis di buku pekerjaannya. Untuk yang khusus yang daring, karena tidak pembelajaran tatap muka, dikerjakan tiga ya, menghargai pendirian orang lain, menghargai keyakinan orang lain, dan menghargai pendapat orang lain. Setelah selesai semuanya, buat kesimpulannya. Langkah berikutnya adalah ayo renungkan. Anak-anak, setelah berdiskusi dengan anggota kelompok mengenai pengertian dan contoh sikap saling menghargai, mari kita merenung sebentar. Seandainya manusia sudah saling tidak menghormati dan menghargai satu sama lain, apa yang akan terjadi kira-kira? Untuk yang pembelajaran daring, silakan dikerjakan juga ya pertanyaan ini di buku tulis. Setelah anak-anak merenung, Bapak Ibu guru juga, sekarang waktunya penguatan. Intinya anak-anak, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berbeda-beda, seperti perbedaan jenis kelamin, suku, budaya, warna kulit, dan sebagainya. Meskipun demikian, keberagaman itu harus tetap kita sikapi dengan bijak dan saling menghargai. Menghargai dapat diartikan dengan sikap toleransi antar sesama manusia. Bisa dengan menghargai pendirian orang lain, menghargai keyakinan orang lain, menghargai pendapat orang lain. Jadi kita tidak boleh kalau ada yang berbeda pendirian dengan kita atau berbeda agama dengan kita, bahkan pendapat kita pun berbeda dengan orang lain, kita tidak boleh langsung memaksakan kepada orang lain tentang kita. Kita harus menghargai mereka dan juga menghormati mereka. Begitu ya anak-anak. Lanjut ke tahap berikutnya adalah evaluasi. Petunjuk pengisian. Kerjakan soal-soal berikut dengan cara memilih salah satu pernyataan A, B, C, atau D. Siap ya? Pertanyaan pertama. Untuk yang PTN, silahkan dikerjakan di buku dan juga yang daring juga dikerjakan ya. Yang pertama, jika terjadi suatu masalah, Islam menganjurkan untuk menyelesaikan dengan cara titik-titik. A. Bersikap egois. B. Musyawarah. C. Saling mendiamkan. Atau D. Berdebat. Lanjut ke pertanyaan kedua. Ali beragama Islam dan Bagas beragama Nasrani. Suatu ketika, Bagas meminta izin beribadah di gereja. Sikap Ali sebaiknya titik-titik. A. Melarang Bagas. B. Mengajak Bagas bermain. C. Menghargai dan mempersiapkan atau mempersilahkan. Atau D. Memusuhi Bagas. Pertanyaan yang ketiga. Manfaat perilaku saling menghargai di antaranya titik-titik. A. Memutus tali silaturahim. B. Tidak dihargai orang lain. C. Dimusuhi orang lain. Atau D. Menjaga kerukunan. Kita lanjut pertanyaan keempat. Menghormati hak dan kewajiban termasuk sikap A. Jujur.
B. Berbakti kepada orang tua, C. Saling menghargai, atau D. Rendah hati. Pertanyaan nomor 5, sikap kita terhadap teman yang berbeda agama adalah A. Membenci, B. Menghargai, C. Mencela, atau D. Menjauhi. Pertanyaan keenam, terhadap orang yang berbeda keyakinan harus saling A. Membenci, B. Menghormati dan menghargai, C. Memusuhi, atau D. Mencela. Pertanyaan nomor 7, sikap saling menghargai dapat titik-titik tali silaturahim. A. Memutus, B. Merenggangkan, C. Menghilangkan, atau D. Mempererat. Pertanyaan nomor 8, jika ada teman kita yang berbeda pendapat dengan kita, maka kita sebaiknya A. Menghargai pendapatnya, B. Menentang pendapatnya, C. Menolaknya, atau D. Membencinya. Pertanyaan ke-9, sikap toleransi kepada pemeluk agama lain tidak boleh dalam hal titik-titik. A. Harta, B. Akidah dan ibadah, C. Dunia, atau D. Pendapatan. Pertanyaan terakhir, dalil di dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai toleransi agama, yaitu surat A. Al-Ma'un, B. Al-Kafirun, C. Al-Falaq, atau D. An-Nas. Shadaqallahul Adzim. Itu tadi soal evaluasinya. Silahkan ketika pembelajaran PTM, refleksi dan penutup ya Bapak Ibu Guru. Dan anak-anak yang secara daring, silahkan dikerjakan tadi soalnya dan dikumpulkan ke Bapak Ibu Guru ya. Jangan lupa. Yuk saling menghargai, indahnya saling menghargai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.